Cukup mengagetkan, Anies Baswedan menjadi gubernur terbodoh sepanjang sejarah versi Google. Pemerintahan 2019 sampai dengan 2020, Anies hanya membangun 1 puskesmas kelurahan. 1 puskesmas kelurahan yang terbangun. 5 tahun loh. Ya hanya jalan kaki aja nggak keringetan belum terbangun puskes kelurahannya. Sini. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majenang. Guys, kali ini kita akan mendengarkan omongan dari Raja Tikam terkait Anies Rashid Baswedan. Ya guys, abah guys, abah. Terus juga Raja Tikam bilang alasan kenapa Prabowo bisa memilih sosok Wapres Gibran ataupun Gibran Raka Buming Raka. Dan di channel saya yang utama, Blacker Majenang kan sudah mengulas tertangkapnya bos buzzer, ya guys ya, Marcella Santoso. Yang jelas-jelas itu adalah pendukung Abah Anies itu guys. Terus di sini Raja Tikam pun bilang, pendukung Abah rata-rata tidak cinta Indonesia. Kronologisnya itu sudah jelas. Pak Prabowo minta kepada Pak Jokowi sampai 5 kali agar Mas Gibran mau menjadi calon wakil presidennya. Kenapa bukan Anies? Karena Pak Prabowo tahu pendukung Anies itu adalah pendukung buta. Mereka hanya menjadikan Anies ini kendaraan untuk mencapai tujuannya. Dan juga di kubu Anies kan tidak ada orang yang bisa diandalkan untuk memenangkan suatu pertarungan demokrasi. Suara Anies itu bisa melebihi suara Ganjar Mahfud itu karena Partai Nasdem dan PKB. Bukan karena kemampuan Anies. Juga Pak Prabowo itu pernah satu gerbong dengan Anies waktu Pilkada Jakarta. Dan beliau sangat tahu kemampuannya Anies memimpin atau menjadi gubernur Jakarta. Tidak sesuai ekspektasinya Pak Prabowo. Wis, sesuai lah. Kan punya prestasi ya guys ya. 1, membuat JIS guys. Apa itu JIS? Jokowi Iriana Stadium ya guys. Itu fakta guys, itu fakta. Karena apa? Kalian lihat sendiri rekam jejak Pak D Jokowi meresmikan JIS ya guys ya. Ini berita benar guys ya. Terus yang kedua, ini yang paling fenomenal guys ya, yaitu membuat patung dari bambu. Ini luar biasa guys. Tidak ada gubernur-gubernur yang secerdas Anies guys. Terus yang ketiga ya guys ya, kalian sekarang cari saja, searching gubernur terbodoh siapa? Ya pasti kalian akan melihat sendiri sosok Anies Rashid Baswedan. Jadi anak-anak Abah ini jangan merasa besar kepala ya. Ingin Gibran itu jatuh, diganti dengan Anies. Kalau Pak Prabowo ingin Anies sudah dari awal. Ini yang tidak disadari oleh
pendukungnya Anies, yaitu karena mereka pendukung buta yang tidak menggunakan pikiran dan rasa, hanya emosional. Dan juga uang, ya guys. Uang. Nasi bungkus, guys. Nasi bungkus. Pendukung Anies ini memiliki hayalan yang terlalu tinggi. Anies jadi presiden, Anies jadi wakil presiden, sampai Anies menjadi sekjen PBB. Anies itu tidak punya partai, juga tidak punya kemampuan untuk memerintah atau menjadi presiden. Beda dengan Pak Jokowi. Dia memiliki dasar kuat untuk mencintai tanah air dan bangsanya. Duh, ini guys. Kadrun Anies malah disandingkan dengan Pak Jokowi. Ya jauh banget ya guys ya. Jangan dengan Pak Jokowi lah. Antara langit ketujuh ya guys ya. Dengan dasarnya laut kan. Jauh banget guys. Pak Jokowi memiliki kemampuan untuk bertarung di lapangan. Memiliki sosok yang benar-benar Indonesia. Dan juga pendukungnya itu sangat merah putih. Ini yang Pak Prabowo pikirkan juga, kenapa lebih memilih Mas Gibran daripada yang lain. Bahkan Pak Prabowo itu tidak akan maju menjadi calon presiden jika tidak didukung oleh Pak Jokowi. Fakta itu guys, fakta ya, fakta itu. Dan nyata loh, fakta dan nyata itu. Berarti beliau ini sangat menghormati Pak Jokowi. Beliau sangat tahu kalau Pak Jokowi ini memiliki kemampuan. Juga mikromanajemen di lapangan sangat kuat. Kelemahan pendukung Anies kan selalu menerima kabar baik bagi mereka. Jika Gibran bisa diturunkan akan diganti Anies. Jika Prabowo dilengsarkan, Anies yang jadi presiden. Jika Jokowi dipenjara, Anies akan menjadi kuat. Pemikiran-pemikiran itu kan sangat bodoh. Bukan bodoh, goblok ya guys. Sudah dibilang, boleh mimpi tapi jangan kebablasan. Mok nanti nggak bangun-bangun. Pemikiran orang yang tidak memiliki otak. Pendukung Pak Jokowi itu telah menyatu dengan pendukungnya Pak Prabowo. Sedangkan pendukungnya Anies semakin hari semakin hilang, semakin lemah. Mereka cuma mengandalkan okol dalam bahasa Jawa. Padahal Anies itu harusnya mengubah karakternya agar diterima oleh pendukungnya Pak Prabowo dan Pak Jokowi ataupun Mas Gibran. Oh, kirain Aniesnya, Anies itu bagusnya pergi dari Indonesia ya guys ya. Itu bagusnya kayak gitu guys. Soalnya apa guys yakin ya? Selama ada Anies guys. Lupa suara guys ya. Tapi kena, itu buat hiburan kita ya guys.
semakin dia dekat dengan pendukungnya sekarang ini, pendukung butanya ini, Pak Prabowo semakin melihat Anies ini rendah. Nilai Anies jadi 2 dari 100. Waduh, 2 dari 100. Ih, guys. 2 guys dari 100. Lebih tinggian Prabowo guys. Ya, coba berapa nilainya? 1 dari 10 kan 1 guys ya. Coba berikan nilainya 10 dari sampai 100 dikasih 11. Kan lebih tinggian Prabowo ya guys ya. Ini Anies 2 guys. Lumayan. 2 kan buat kaki guys, buat jalan. Kan alat transportasi Anies Baswedan itu kan kaki ya guys. Apalagi tidak ada satupun pendukung Anies ini yang mendukung Timnas Garuda. Lihat aja, tidak ada mereka yang posting mengucapkan selamat atau ikut mendoakan agar Timnas Garuda lolos ke Piala Dunia. Tapi benar ya guys ya, yang di video tadi kan sudah ketangkap si Marcella Santoso itu guys ya. Itu kan orang Indonesia tapi ingin menghancurkan Indonesia. Tapi sudah ketangkap, modiar ya guys. Jadi bener ya guys ya, kalau pendukung kadrun itu memang tidak cinta NKRI ya guys ya. Itu fix dan nyata. Ya pantas, wajar. Karena apa? Pendukung Anies itu orang Yaman yang harusnya pergi dari Indonesia. Itu. Mereka justru mencari-cari kesalahan pelatih. Mencari-cari kesalahan Erick Thohir. Itu wajar ya, karena masyarakat Indonesia sekarang ini lebih percaya orang keturunan Indonesia yang lahir di Belanda daripada imigran Yaman yang bekerja menjadi Habib di Indonesia. Semoga ke depannya pendukung-pendukung Anies ini semakin hilang. Amin. Sehingga program pemerintah bisa mencapai titik keberhasilan. Amin. Pemerintahan 2019 sampai 2020, Anies hanya membangun 1 puskesmas kelurahan. 1 tok puskesmas kelurahan yang terbangun. 1 tok. Edan luar biasa kan guys ya. Ya luar biasa. Anies dilawan. 5 tahun loh. Jadi Jakarta tuh memiliki 267 kelurahan. Dari 267 itu masih ada 15 yang belum memiliki puskesmas kelurahan. Yang terdekat Gambir, ya itulah pokoknya. Ya hanya jalan kaki aja nggak keringetan belum terbangun puskes kelurahannya. Sini gitu loh. Statusnya apa? Nggak mencapai target, jauh dari target. Orang bangun 5 tahun masa nggak bisa. Biar lebih jelasnya berikut kata-kata Anies. Coba Anda semua resapi dengan baik ya. Bagaimana kebijakan disusun berdasarkan gagasan, bukan sekedar kebijakan tanpa narasi, tanpa gagasan, bukan hanya karya-karya, tapi karya berbasis narasi, narasi berbasis gagasan, dan gagasan yang disampaikan kesemakmuran, kesetaraan, keadilan, dan begitu ada pembagian sumber daya, maka pembagian sumber daya ini adalah memasukkan unsur-unsur gagasan itu. Gimana? Sudah paham belum? Sudah diresapi dengan baik? Saya pun sampai penasaran loh mencari kata kesemakmuran di KBBI. Dan eng, saya tidak menemukan kata tersebut. Yang ada cuma kata makmur. Jadi benar ya, seperti pidato dia yang sudah-sudah, asal bacot, asal berkata sok tinggi, nggak ada artinya, alias kosong melompong.
Panjangnya pidato Anies dan dibolak-baliknya narasi yang ia sampaikan membuat banyak penonton yang walk out dari tribun tenis indoor Senayan. Bahkan banyak kursi tribun kosong saat Anies berorasi di depan para pendukungnya. Ini menandakan bahwa apa yang disampaikan oleh Anies tidak jelas poinnya dan terkesan bertele-tele. Pidato ngalor ngidul, tapi inti dari pidato tersebut tidak jelas. Jika diperhatikan apa yang disampaikan oleh Anies tidak lebih dari lip service semata. Anies ini memang cerdas dan pintar untuk membuat gagasan yang akan mendasari kebijakan di dalam berkarya demi tercapainya kesetaraan, pemerataan, dan keadilan. Tapi sayang itu hanya rangkaian kata-kata doang, pelaksanaannya nol besar. Terbukti saat ia jadi gubernur Jakarta. Semua yang diungkapkan, semua yang dijanjikan kebanyakan tidak ada yang terlaksana. Justru janji-janji Anies menyengsarakan warga Jakarta. Jadi saya sangat bingung sekaligus mikir apakah Anies dulunya kepengen jadi motivator tapi nggak kesampaian. Memang kata-kata itu penting nih, tapi bagi siapa? Itu benar kalau Anies itu seorang penulis novel, penulis buku, scriptwriter, motivator, public speaker, jurnalis, dan bidang lain yang sangat butuh keahlian kata-kata. Kata-kata memang penting, tapi action lebih penting. Presentase idealnya 20% teori, 80% action. Orang sukses dan orang besar di dunia ini lebih banyak action daripada koar-koar. Dan itu fakta yang tak terbantahkan. Dan isi pidato Anies tersebut hanya membuka boroknya sendiri. Tapi hebatnya kalau tidak bisa dibilang begonya, penontonnya kok bersorak gembira. Seolah-olah apa yang dikatakan Anies itu adalah tentang lawan politik mereka. Kata Anies, lihat rekam jejak. Lalu relawan bersorak seolah rekam jejak lawan politik Anies adalah buruk. Padahal Anies mengatakan, di sana ada kebohongan, di sana ada ketidakmampuan, di sana ada ketakutan untuk tidak berkuasa. Siapa yang telah bohong, berjanji banyak hal kepada orang Jakarta, tapi tidak satupun yang ditepati, kecuali memberikan hibah besar-besaran kepada pihak-pihak yang tidak berkompeten, seperti contohnya kepada bininya. Siapa yang tidak mau menyelesaikan persoalan dasar Jakarta, bahkan sampai batas akhir tugasnya. Keren gak guys? Keren dong. Anies dilawan. Bunglon guys, bunglon. Ini yang paling kocak itu ya guys ya. 5 tahun guys ya, cuman membangun 1 puskesmas. Bapak ini ya guys ya, luar biasa. Pak Lurah itu loh guys yang ngomong tadi ya, itu lurah dari Jakarta. Tapi sekali lagi ya guys ya, nah Jakarta guys kan orang kota guys ya, tetap memilihnya guys. Loh kenapa? Kan sudah tidak jadi gubernur. Lah, Pramono Anung kan disponsori oleh Anies ya guys. Dan sekarang ya nggak tahu lah ya. Semoga Anda senang untuk warga Jakarta. Sekali lagi untuk anak abah khususnya ya guys ya. Tuh, kalian sudah lihat sendiri kan rekam jejak junjungan Anda. Si Kadrun Anies itu bagaimana? Apakah kalian masih mencintai Anies? Apakah kalian masih mengagung-agungkan sosok Anies? Oh ya pasti. Orang Yaman masa nggak dukung Yaman? Orang PKI, orang Rohingya masa nggak dukung junjungannya? Kan nggak mungkin ya guys. Jadi sudah dipastikan ya guys ya. Bagi orang siapapun itu, entah itu tetangga Anda ataupun teman Anda, jika yang memilih Anies itu fix ya guys ya, orang Yaman, orang Rohingya yang tidak cinta NKRI guys ya. Apakah teman-teman punya pendapat lain? Kalau punya, silakan tulis di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkahmu sunyi di tengah hujatan dan benci. Setiap hari dihina seolah tak berarti. Padahal tanganmu membangun negeri. Dari tanah lumpur hingga langit berdiri. Tak banyak bicara tapi banyak bekerja. Saat yang lain hanya sibuk mencela. Engkau terus maju walau luka, menahan air mata demi Indonesia. Air mata di balik senyummu Jokowi. Kami tahu
Kami YouTuber Nusantara berdiri, membawa kebenaran data yang asli, lawan hoax yang hina dengan bukti. Untukmu Jokowi, kami takkan pergi. Mereka tak tahu malam-malam sepi saat engkau memikirkan nasib negeri. Di balik senyum sederhana yang kau bagi, ada lukam yang pernah kau ungkap sendiri. Jalan-jalan terbentang karena dirimu. Anak desa kini punya mimpi baru, namun mereka masih tega mencacimu, padahal engkaulah bapak pembaru. Mereka menertawakanmu, tapi kami tahu keringatmu menetes di tanah ibu. Engkau tak sempurna, tapi paling setia, dan itu lebih dari cukup bagi kami percaya. Air mata di balik senyummu Jokowi, meski dibenci, kau tetap berdiri, membangun tanpa suara, tanpa pamrih, untuk Indonesia yang tak hancur lagi. Kami YouTuber Nusantara di sini, tak akan biarkan kau terluka sendiri. Blacken majelang, melawan fitnah keji, dengan cinta data dan bukti sejati. Jokowi, di saat semua mencaci dan benci, kami tetap bersamamu. Karena kami tahu engkaulah yang paling tulus mencintai negeri.